Jadi ini mungkin banyak yang nggak tahu ya, ketika kita ada di suhu yang dingin di bawah rata-rata normal, itu tuh badan bakal membakar kalori lebih banyak untuk menghangatkan badan supaya kita tuh nggak. Nah ini yang aku suka banget pakai tuh Tailwind Endurance. Rasa apapun ya, kalau aku biasanya seadanya aja. Adanya ini ya ini, yang naked ya naked. Yang nyari aku kemarin di Merbabu. It's okay, it's okay. Oh, live your life. Gotta live it your way. Hai guys, apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Bayangin ya, race kemarin tuh efek di badan masih belum kelar, jalan tuh masih kayak mekeh-mekeh gitu karena di Merbabu kemarin brutal ya, long descent, long ascent, long descent. Dan sekarang ini udah harus prepare race lagi, dan kali ini di Dieng. Nah di video kali ini, video ini diambil di hari Rabu. Aku mau ajak kalian buat prepare seperti biasa, gear, apparel, nutrisi, dan mungkin sedikit tips and trick buat teman-teman semua yang mau mengikuti race Dieng Trail Run. So jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. So, yuk Dieng yuk. Mau hatis. Iya sih, dingin sih. Nah, Dieng tuh memang terkenal dengan dinginnya. By the way, Jo, kue next race apa nih? Nggak ada. Sama sekali? Nggak daftar apa-apa. Nggak ada. JT. JT kan fun, bukan race. Ya, yang cari kita, ada nggak sih yang nyari kita? Yang cari kita di Surabaya, kita bakal ikutan JT Run. Banyak yang nyari aku kemarin di Merbabu. Pada DM aku. Memang ya. Mbak Ayu kan Pada datang. tanya aku. Minimal ki kue teko. Kemana ada slot 1 padahal? Nggak boleh melarikan slot orang lain. Ada slot 1 tuh maksudnya. Ada slot kosong, ada slot Lah kosong. iya, tapi kan nggak ada datanya. Ini aku ada apa-apa, Pi. Emergency kontaknya siapa? Oh iya, berarti tidak boleh ya? Nggak boleh. Oke. Ngomong apa gue? Nggak ada. Nyetar saja, kita cari makan saya. Kita carbo loading guys. Ayam bakar ya nih Pak Bosen ya, Pak Umar. Sampai dong tahu lagu vlogku, kita rekam. Apa? Buka jam pinten? Setengah 9 siap. 9 sampai Jam setengah 4, jam 4 selesai. ini lokasinya di depan stadion guys. Nih langganan udah dari lama banget. Dari sekolahan. Nah, kita tunggu matang dulu guys. Saya apa tadi doi? Nah ini kita makan dulu guys. Ayam, dan ini ada tetek bengeknya, ceker sama apa? Sate gitu. Nah terus kita nasinya agak banyak karena ini kita carbo loading guys. Loh. Maling brutu kuwi. Oke. Dieng. Sebenarnya teman-teman, walaupun Dieng itu relatif dekat sama Semarang ya, dan dia Jawa Tengah, sejujurnya aku ikut race di sana tuh baru 1 kali. Aku juga ya 1 kali ya. DNF di kilometer 6. Dieng Caldera Race 2024 ya. Nah, kalau menurutku tips yang wajib banget kalian apa ya? Yang penting banget itu adalah cuaca guys. Berhati-hati sama cuaca karena di sana tuh dingin banget. Jadi jalur atau rute treknya Dieng Trail Run itu ada di ketinggian antara 1800 sampai 2500. Average-nya mungkin nanti ketemu di 2100-an. Nah, Dieng sendiri, yang kawasan wisata Dieng yang ada candi bla 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 itu di ketinggian 2000. Bayangin itu setara kayak puncak Ungaran. Jadi buat kalian yang start dini hari atau start malam, itu pasti bakal dingin banget. Mungkin bawa apparel yang sesuai. Misalnya kalau kalian nggak kuat kena angin ya pakai celana panjang, bawa windbreaker. Nah yang rada unik nih, aku sejujurnya mandatory untuk 100 kilonya dan 60 kilonya itu harus bawa apa namanya, waterproof jaket sama waterproof pant. Jadi harus bawa 2 guys, jaket yang waterproof sama celana. Nah problemnya adalah dia nggak boleh pakai
pelonco atau jas hujan 1 kali pakai, yang harusnya tuh kan boleh ya, karena di race luar tuh rata-rata boleh, cuman ya wis lah, kita menghargai eventnya. Untung wis tuku ini. Iya, untung sudah punya. Terus apalagi ya yang penting ya Jo di sana ya Jo? Penginapan. Mereka pasti harusnya sudah sudah dapat lah. Enggak, tapi itu penginapan di Dieng itu susah guys. Itu guys, karena dingin. Jadi ini mungkin banyak yang nggak tahu ya. Ketika kita ada di suhu yang dingin di bawah rata-rata normal, itu tuh badan bakal membakar kalori lebih banyak untuk menghangatkan badan supaya kita tuh nggak kedinginan. Oleh karena itu bawalah makanan, atau kalian ketika race makanlah yang cukup proper, yang banyak. Apalagi kalau yang kategori 60 sama 100 tuh startnya kan malam tuh. Nah itu pasti bakal kedinginan. Nah intinya kalau kamu dingin, analoginya gini lah, badan tuh kedinginan kan, cuaca dingin. Nah sistem tubuh, metabolisme atau apalah itu tuh dia bakal membakar kalori lebih banyak supaya kita tuh tetap anget. Nah, otomatis kita tuh kan nggak cuma diem tuh, kita juga moving, kita juga ngeres kan. Otomatis yang dibakar tuh double antara mempertahankan suhu tubuh dan juga kalori buat tenaga buat moving. Nah itu jadi nutrisi dan logistik kalian harus proper banget. Sego adalah kunci. Kalau di WS harusnya mereka harusnya proper, cuman aku nggak tahu karena aku juga belum pernah ikut. So mungkin itu ya tentang Dieng. Nanti kita sambil jalan lah, ini aku mau ke TKP dulu, mau bongkar kira-kira mau bawa apa aja dan prepare mandatory gear-nya. Oh iya, satu yang cukup keren dari event ini adalah surat sehat dan mandatory gear. Kita nggak perlu kesana, nggak perlu dibawa ke sana, jadi kita bisa foto di sini, nanti masukin ke websitenya mereka, terus di tag gitu, diupload. Yuk TKP dulu. Oke teman-teman, back lagi ya. Nih kita udah di TKP IDN di Semarang. Ini aku jual berbagai macam produk aparel, kacamata dan nutrisi yang biasanya sering aku bawa. Ini ada tailwind juga yang masih di blanket. Nah sesuai yang tadi kita bahas, aku tuh mau siapin mandatory gear untuk Dieng Trail Run guys. Aku sengaja masukin semuanya dalam satu tas gini, duffel bag gini, supaya nggak ketinggalan ya. Ini nanti tasnya juga aku bawa ketika race. Jadi rencananya ini aku mau setup plus foto, karena apa ya, harus di foto gitu sebelum masuk ke buat mandatory gear-nya. Yang pertama tuh sambil lihat handphone ya. Nah yang pertama running pack, boleh vest atau belt. Nah nih aku masih galau mau pakai Asics atau mau pakai Patagonia ini. Jadi ini buat foto dulu aja Patagonianya. Kita setup di sini, lalu hydration minimum 1 liter, 1 liter ya. Jadi soft flash 2 biji tentunya kalau 1 liter. 1 liter itu untuk kategori 25, 60 dan 100 ya, wajib 1 liter. Lalu waterproof jacket and pants. Nah ini yang sebenarnya ada PR buat aku nih, waterproof pantsnya guys. Kalau jaket sih aman ya. Nih waterproof jaket, aku pakai Compress Sport. Aku jaket punya 2 ya, waterproof jaketku. Jadi aku punya Compress Sport ini Compress Sport yang aku pakai di UTMB. Selain Compress Sport, aku juga punya 2 waterproof jaket lain, Nedao. Ini yang aku pakai di Kagaspa Jepang kemarin yang aku bawa. Satu lagi Nedao lagi, cuman Nedao-nya ada 2, yang satu tuh yang lightweight yang tipe terbaru, terus yang satu aku punya yang rada lama, itu lebih lama, jadi nggak seenteng yang baru tapi masih waterproof guys. Nah, jadi waterproof jaketnya kita taruh sini, lalu waterproof pants.
Nah ini yang PR, karena di keterangannya mereka tuh nggak boleh pakai apa namanya yang sekali pakai, jas hujan sekali pakai gitu nggak boleh. Padahal kalau di luar tuh boleh. Nah, ini udah waterproof pants, cincin. Oke, kita taruh. Lalu lanjut sarung tangan 2. Ini sarung tangannya tuh Halfinger tapi bisa dibuat full gitu. Ini ada covernya. Ini mereknya Nedau. Di sini ada nggak ya? Di TKP sempat ada, cuman nih nggak tahu, ntar aku liatin stoknya. Habis ini emergency blanket. Emergency blanket selalu ada di first aid kit ini ya. Nah, ini emergency blanket termasuk personal medicine, ini obat-obatan ada di sini juga. Lalu neck scarf alias buff. Neck scarf alias buff gimana kamu? Nah, ini punyanya Ayu, aku pinjem. Buff, whistle atau peluit. Peluit ada di sini juga sih. Peluit. Nah, peluitnya kita coba. Wow, kencang sekali peluitnya. Personal reusable cup. Nah, ini dia. Personal reusable cup ini, dan pastinya headlamp. So, nih barang-barang yang harus dibawa pas air, reusable cup, headlamp, dan spare baterai ada di sini. Lalu buff atau negator, gloves. Ini celana waterproof, jaket waterproof. So, udah semua. Kita harus foto buat masukin ke websitenya. Ada satu yang ketinggalan guys, snack personal snack. Nah, personal snack ini kita ngisi lah buat foto ya. Ini kemarin beli di Jepang lumayan banyak, jadi ya kita bawa buat dibiang aja. Ceng-ceng. Oke, seperti yang teman-teman tahu, aku per tahun ini 2025 ini terikat kontrak dengan Essex. So khususnya di race trail aku bakal cukup dapat support dari mereka untuk bisa dipakai untuk bisa mensupport race yang aku ikutin. Dan buat race besok aku ada beberapa set apparel yang mungkin plannya aku pakai. Jadi ini ada Fuji Trail pants, celana ya. Yang kemarin aku waktu di Merapi Merbabu aku pakai yang hijau. Waktu di Jepang juga aku pakai yang hijau. Nah, aku masih punya yang hitam, ini lebih jarang aku pakai. Hitamnya tuh hitam pink gitu. Dan aku juga masih ada Essex tight. Nah, yang ini tuh modelnya tuh dia kayak kompres gitu loh guys. Jadi ngepres gitu. Ini aku nggak yakin aku bisa pakai buat ultra karena somehow kakiku tuh ada gesekan gitu karena pahaku besar. Jadi kemarin hari aku pakai lari 10 kilo tuh rada lumayan gesek-gesek. Apalagi kalau misal buat ultra ya, aku jujur nggak yakin. Ini bukan masalah celananya, ini masalah akunya. Karena kalau kalian lihat elit-elitnya Essex, terutama yang road tuh banyak yang pakai celana ini guys. Itu salah akunya. Lalu aku juga prepare ini sebenarnya ini baju road, tapi aku suka aja motifnya. Ya, dan ini jika makin norak, makin kelihatan gitu, makin aku suka. Maksudku gini loh, kayak kita di hutan, di trail tuh mendingan yang gonjreng sekalian. Kalau misalnya hitam doang atau putih doang itu buat aku ya kurang oke guys. Tapi banyak yang suka juga sih ya, sah-sah aja. Ini yang aku pakai di Jepang, di Fuji. Ini long sleeve shirt. Kalau yang kemarin di Merapi Merbabu aku pakai yang short sleeve, ini yang long sleeve. Nah, cuman ini
masih tentatif aku pakai karena kemarin aku habis dikirimin sama Essex untuk resin nih yang baru. Nah, aku dapat Essex Fuji Trail jacket yang warna hitam. Keren banget ini karena dia packable, bisa dilipat dan feelsnya tuh enak banget. Aku masih berharap mereka kirim atau mereka kasih yang waterproof karena kemarin aku waktu di Jepang aku lihat waterproofnya tuh keren banget tapi memang mahal guys. Lalu ini ada juga topi ini kayak gini loh, bucket hat gini loh, yang kanan kiri gitu. Jadi bukan topi yang biasa aku pakai. Ini yang biasa pakai itu si Ayu guys. Nah, lalu ini ada Essex Fuji Trail shirt yang warna baru. Perlu aku buka nggak sih? Nggak kelihatan ya, ketutupan. Ini aku nggak punya warna ini. Jadi yang unik dari Essex tuh tiap negara tuh dia launchingnya beda-beda. Maksudnya katalog atau seri yang masuk ke Indo itu sama Malaysia tuh beda. Yang kemarin dipakai si Alison merah itu di sini belum ada, tuh keren banget sih. Tapi sebaliknya yang ada di sini mungkin juga mereka belum punya guys. Nah, terus ada ini kemana aku udah buka, aku intip karena ini keren banget. Ini adalah Essex Fuji Trail singlet. Wah, satu hal yang membuat kurang itu cuman warnanya. Balik lagi warna hijau kalau di alam tuh mati guys. Tapi ini keren, bahannya juga enak. Nih dipakai buat sing trail run cocok nih. Panas-panas gitu kan. Tapi kalau di Dieng kayaknya nggak mungkin pakai ini guys. Yang terakhir ini Essex Fuji Trail logo SS Top yang warnanya tuh setara atau sama yang ini. Jadi ya ini dari Essex. Aku masih galau pakai yang mana, kayak bingung gitu guys. Ya nanti kita pilah-pilah lah. Nutrisi aku mungkin nggak bisa apa namanya kasih info sekarang karena aku belum prepare. Yang jelas kalau nutrisi nanti aku bakal ambil beberapa yang ada di TKP guys. Nah, ini yang aku suka banget pakai tuh Tailwind Endurance. Rasa apapun ya, kalau aku biasanya seadanya aja. Adanya ini ya ini, yang naked ya naked. Kalau ini yang recovery, ini bisa juga kalian pakai sih, cuman lebih bagus untuk recovery. Somehow aku nggak ngerti kenapa harganya lebih mahal. Aduh, puji Tuhan. Nah, Emergency blanket aku sudah ada. Nah, ini yang aku nanti bakal ambil. Ini tinggal satu piece guys, kapsul stamina-nya. Ini harus aku ambil nih. Alex Stamina ini perlu nggak perlu, tapi aku masih ada stok yang kemarin, jadi kayaknya nggak perlu. Ini yang aku masih penasaran nih. Tailwind Lemonade, dia yang high carb gitu. Mungkin bisa aku pakai. Terus, nah, ada sis. Selain EJ Sport, aku juga kemungkinan bawa ini. Ini yang aku paling cocok, bukan paling cocok, yang paling nendang tuh yang beta full. Memang lebih mahal, tapi ngeri banget, diskon banget. Tapi stoknya habis guys, jadi ya kita bakal bawa seadanya. Untuk lain-lain, mungkin topi sama kacamata normal ya. Aku bakal pakai topi Essex ini, kemungkinan biru warnanya. Lalu kaos kaki aku bakal pakai Compress Sport ini yang aku pakai di Cameron Ultra. Mungkin itu aja buat teman-teman semua. Sekali lagi beware atau hati-hati dengan cuaca di Dieng. Aku jadi sedikit paham kenapa mereka mewajibkan waterproof jacket dan waterproof pant, karena di sana kalau hujan tuh dingin banget. Jadi ya aku pasti bawa. Nah, sekarang ada satu hal yang masih membuat galau. Jadi kalau teman-teman perhatiin, kakiku yang kanan ini masih bengkak guys. Ankleku yang kanan kemarin pas ke Merapi Merbabu itu masih bengkak. Jadi aku sempat kepikir buat downgrade, dan mereka atau tim Essex punya satu VIP yang 25k. Aku masih galau antara 60 atau 25, 60 atau 25. Jadi gimana menurut kalian? Apakah aku harus downgrade? Mengingat
badan. Yang ini pun jalan tuh masih sebenarnya masih mekeh-mekeh, masih fatigue gitu. Tapi aku juga pengen 60k karena rutenya lebih panjang, pasti lebih banyak view menarik, lebih banyak konten. Itu yang bikin aku galau. So mungkin itu aja dari aku. Buat teman-teman yang mau belanja kesini silahkan cari di Google aja TKP Semarang atau TKP IDN Semarang. Buat yang di Jogja ada juga TKP IDN Jogja, kalian search di Google, mapnya udah jelas dan udah buka pagi sampai sore. So mungkin itu aja dari aku. Pertanyaan dan saran langsung tulis komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, bye.